Audio Jungle. Wong rumeksa ing wengi teguh ayu luputa ing lara luputa bilai kabeh jene setan datan purun paneluwan tanana wani liwah panggawe ala gunane wong lupa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Mujahid TV. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita akan membahas sebuah tradisi yang ini sampai sekarang masih melekat di kalangan masyarakat Jawa khususnya. Tradisi nyadran, sebuah tradisi yang hampir tiap tahun diselenggarakan oleh masyarakat Jawa ketika menjelang bulan Ramadan. Ini apakah sebuah ritual ibadah yang memang ada dasar agamanya atau hanya karena tradisi yang turun-temurun dari nenek moyangnya? Kita lihat beritanya di TV One berkaitan dengan tradisi tersebut. Genia teman terto maling adoh tan ana ngarahing kami guna duduk pan serna. Leluhur, secara harafiah berarti nenek moyang yang diluhurkan, para pendahulu yang dimuliakan dan ditinggikan. Mereka adalah cikal bakal kehidupan manusia yang hidup di bumi. Hubungan darah serta keterkaitan silsilah menciptakan kedekatan antara manusia dengan para leluhurnya. Tradisi masyarakat Jawa meyakini kehidupan yang dijalani sekarang tak lepas dari peran para leluhur. Bukan sekedar mewarisi berbagai hal yang kemudian menjadi bekal hidup, tapi terutama sebagai muasal dan asal-usul diri seseorang. Ruah, bulan ke-8 dalam sistem penanggalan Jawa, adalah saat yang tepat untuk ngeluru arwah atau mengunjungi arwah leluhur. Pada bulan Ruah, masyarakat Jawa yang masih berpegang pada tradisi berbondong-bondong ke pemakaman. Mereka melakukan serangkaian kegiatan untuk mengirimkan doa kepada sang leluhur dan mensucikan diri. Tradisi ini disebut nyadran atau sadranan. Masyarakat lereng Gunung Merapi di Desa Sukabumi, Kecamatan Cepogo, Boyolali, sejak dulu melaksanakan sadranan secara besar-besaran. Tidak hanya mengirim doa, mereka juga membawa sesajen berupa makanan dalam tenongan.
semuanya dipersembahkan kepada arwah leluhur, selain juga untuk menjamu para tamu dari keluarga dan seluruh kerabat. Masyarakat desa Sukabumi juga menyebut tradisi nyadran sebagai hari raya para orang tua atau Badane Wong Tuo. Sebagaimana banyak tradisi Jawa lainnya, tidak ada data jelas siapa yang memulai dan kapan tradisi ini pertama kali dilakukan. Namun masyarakat setempat meyakini nyadran telah dilakukan sejak dulu kala di masa nenek moyang yang kemudian dilanjutkan turun-temurun sampai sekarang. Nyadran bukan hanya ritual mengirim doa dan sesajen kepada arwah leluhur. Tradisi ini kemudian berkembang sebagai wujud dari penghargaan atas bulan Sya'ban sebagai bagian dari bersih diri dan lingkungan menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Lebih dari itu, sadranan juga menjadi ajang silaturahmi dan berbagi antar sesama. Dan menjamu tamu dengan sebaik-baiknya adalah salah satu laku utama bagi masyarakat Jawa, terlebih dalam tradisi sadranan ini. Setiap rumah di kawasan lereng Merapi, tidak bisa tidak, wajib menyajikan hidangan terbaik untuk setiap tamu, siapa saja yang datang ke desa dan rumah mereka. Itulah sebabnya, meski harus mengeluarkan biaya yang jauh lebih besar dari hari-hari biasa, bahkan melebihi kemampuan yang ada, mereka akan berusaha sekuat tenaga, dengan cara apa saja, menyediakan hidangan-hidangan istimewa dalam tradisi sadranan ini. Ramadan tinggal menghitung hari lagi, kurang lebih 11 sampai 12 hari lagi kita memasuki bulan suci Ramadan, dan tradisi ini masih saja dilaksanakan. Mereka berdalih dengan menyambut datangnya bulan suci Ramadan, mereka harus membersihkan diri dan juga lingkungan dengan cara mengadakan ritual tersebut. Apakah memang benar ada tuntunan agama untuk melaksanakan tradisi sadranan ini? Ataukah hanya mengikuti tradisi nenek moyang terdahulu? Kita simak penjelasan dari Ustadz Aminur Baiz berikut ini. Jadi ini kan berangkat dari budaya animisme dulu. Mereka punya anggapan arwah kembali ke rumah masing-masing, kemudian mereka minta sesuatu, akhirnya diberilah kiriman doa berupa nyadran. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Memang kadang yang bukan orang Jawa, dia akan kesulitan untuk memahami apa itu tradisi nyadran. Dan kita tahu bahwasanya tradisi ini dominan ada di Jawa. Mungkin di luar Jawa juga ada, tapi itu karena pengaruh dari masyarakat Jawa. Kalau dilihat dari asal katanya, nyadran ini dari bahasa Sangsekerta yang bentuknya sraddha, dan sraddha itu artinya keyakinan. Cuman dalam perkembangannya nyadran itu jadi budaya, tradisi di masyarakat dengan maksud memberikan doa bagi orang yang sudah meninggal. Bahasa kita yang ngirim doa. Kegiatan ini biasanya dilakukan di makam ya, bareng-bareng warga baik yang laki maupun perempuan. Namun dalam prakteknya tidak hanya sebatas doa, terkadang ada kegiatan tambahan yang sering disebut dengan kenduren. Nah, kenduren itu bentuknya syukuran, kemudian mereka datang dengan membawa makanan, ada yang dimakan di tempat, ada yang dibawa pulang. Jadi masing-masing membawa makanan, kemudian mereka datang ke makam, terus ada doa, kemudian ada kajian sedikit, lalu setelah itu
makanan dibagi, ada yang dimakan di situ, ada yang dibawa pulang. Kurang lebih seperti itu gambarannya. Berarti kalau secara hukum boleh Ustaz ya, karena kan tadi ya isinya kebaikan tuh. Pertama doa, kemudian tadi ada kajian gitu ya, kemudian ada intinya hal-hal positif lainnya gitu. Kalau secara hukum gimana, kita sebagai seorang muslim ingin nyadran, atau kapan kita nyadran Ustaz, kita buat kajian atau mungkin kita kirim doa gitu Ustaz? Jadi ini kan berangkat dari budaya animisme dulu. Mereka punya keyakinan bahwa di bulan ini, di bulan tertentu, arwah itu butuh untuk diberi asupan. Asupannya adalah doa. Sehingga mereka datang untuk mengirim sesuatu yang dibutuhkan oleh arwah. Nah, keyakinan seperti ini bertahan sampai ketika Islam datang, keyakinan itu tetap ada. Sehingga dalam keyakinan mereka, di bulan ini, bulan di mana orang butuh untuk, para mayit ini butuh untuk dikirimi doa. Nah, bulan itu bulan apa? Bulan itu adalah bulan Sya'ban. Makanya dalam bahasa Jawa bulan ini disebut dengan bulan ruah. Dari kata arwah yang artinya roh. Maksudnya adalah bahwa di bulan ini arwah butuh untuk dikirimi. Nah, kita tidak mempermasalahkan amaliyah. Tapi mungkin yang perlu dilihat adalah kaitannya praktek ini dengan keyakinan. Kenapa mereka melakukan praktek ini? Karena dorongan keyakinan. Apa keyakinannya? Keyakinannya adalah munculnya anggapan bahwa arwah di bulan ini butuh untuk dikirimi. Atau arwah di bulan ini mereka akan datang ke rumah. Mereka akan balik lagi ke muka bumi dan seterusnya. Dan semua keyakinan ini jelas nggak benar. Karena arwah yang sudah dicabut oleh Allah tidak mungkin kembali ke muka bumi. Sebagaimana keyakinan yang Allah tanamkan di surat Al-Mu'minun, hatta idza jaa ahadahumul mautu qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Ketika sudah datang kematian, maka arwah ini mengatakan, qala rabbirji'un, ya Allah kembalikanlah aku ke muka bumi, la'alli a'malu salihan fima taraktu, agar aku bisa beramal saleh yang dulu belum pernah aku kerjakan. Qala kalla, kemudian Allah menjawab, enggak mungkin itu terjadi. Innaha kalimatun huwa qailuha, itu hanyalah kalimat yang diucapkan oleh dia saja. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun, dan di belakang mereka ada barzakh. Barzakh yang dimaksud adalah alam kubur. Dan disebut sebagai barzakh karena dia memisahkan antara alam dunia dengan alam akhirat. Sehingga nggak mungkin dengan adanya barzakh ini mereka kembali. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang barzakh, marajal bahraini yaltaqiyan bainahuma barzakhun la yabghiyan. Allah mempertemukan dua laut, di antara keduanya ada barzakh la yabghiyan, sehingga antara laut satu dengan laut yang kedua tidak bisa saling bercampur. Maka keberadaan mereka yang sudah berada di alam barzakh tidak mungkin bisa kembali lagi ke dunia. Sehingga keyakinan di balik nyadran itu, mereka punya anggapan arwah kembali ke rumah masing-masing, kemudian mereka minta sesuatu, akhirnya diberilah kiriman doa berupa nyadran. Kalau mendoakan jenazah nggak ada masalah, tapi ketika punya keyakinan arwah kembali ke muka bumi, ini masalah. Jadi masalahnya ada di keyakinan, bukan di amaliyah. Dan karena ada keyakinan seperti ini yang menyebar di masyarakat, sehingga mereka saat mendoakan itu anggapannya mereka sedang mengirimkan sesuatu yang diterima oleh arwah, dalam posisi arwah itu ada di muka bumi. Nah, ini yang nggak benar ya, karena arwah tidak kembali ke dunia, mereka berada di alam yang berbeda. Nah Ustaz, tadi kan ada dua tuh, ada aktivitas ritual dan ada niat gitu ya, atau keyakinan di dalam hati. Kalau kita ingin menjamak Ustaz, menggabungkan, dalam artian kita ingin melestarikan budaya nyadran, dan kan dalam Islam itu yang dipermasalahkan tergantung niat, innamal a'malu binniyat. Mungkin aktivitasnya sama, rutinitasnya sama, tapi kalau niatnya beda kan pahalanya beda Ustaz. Nah kalau niatnya kita ganti Ustaz, ya nggak apa-apa nyadran, tapi keyakinannya karena udah ngaji, udah nonton ANB channel dan yang lain, akhirnya dia tahu ini ruh nggak mungkin balik, ruh udah pasti terhalang, ruh nggak mungkin datang. Ya sudah,
ini aktivitasnya sama-sama nyadran, datang kirim doa gitu kan, ziarah, dan kemudian mungkin tadi ya dia ada situ berbagi sedekah dan yang lain, tapi keyakinan ini sudah dihilangkan, Ustaz. Nggak ada, kita nggak ada punya keyakinan bahwa ruh datang, ruh balik, nggak ada. Jadi murni aktivitas ini, tapi kemudian yang kita perbaiki niatnya atau keyakinannya. Ini bisa nggak diterima, Ustaz? Artinya ya islamisasi budaya lah gitu ya, budayanya kita ajak masuk Islam gitu ya, yang nggak benar kita filter. Nah sekarang sudah jadi yang benar, itu gimana, Ustaz? Mungkin kita bisa coba refleksi di zaman Nabi SAW. Di zaman Nabi SAW ada seorang sahabat yang menyampaikan kepada Rasulullah SAW bahwa beliau punya nazar untuk menyembelih seekor hewan di daerah Buana. Nama daerahnya namanya Buana. Kemudian Nabi SAW bertanya, apakah di daerah Buana itu dulu ada aktivitas kesyirikan? Jawab orang ini nggak ada. Apakah di daerah Buana itu ada berhala? Jawab orang ini nggak ada. Yang dimaksud aktivitas kesyirikan di sini adalah perayaan kesyirikan. Mungkin nggak ada berhala, tapi di situ ada momen kesyirikan yang dilakukan secara berulang. Jadilah ada perayaan kesyirikan di situ. Nah, ketika dua ini nggak ada, Nabi SAW kemudian mengatakan, "Aufi binadrik, sekarang silahkan tunaikan nazarmu." Maka orang ini pun menyembelih binatang di daerah Buana tadi sebagai perwujudan dari dia melaksanakan nazar. Artinya begini, ketika Islam itu datang, Nabi SAW masih mempertimbangkan budaya masa silam, budaya sebelum Islam datang. Budaya sebelum Islam datang, ada budaya kesyirikan, ada budaya menyembah berhala dan seterusnya. Nah, di tempat ini kalau ada kegiatan yang seragam yang dilakukan oleh kaum muslimin, itu dilarang. Sehingga misalnya di tempat A tadi atau di Buana, di tempat ini pernah ada perayaan kesyirikan. Sahabat ini pernah nazar untuk menyembelih hewan di situ sebelum dia masuk Islam. Lalu ketika dia masuk Islam, dia mau tunaikan nazar itu. Nah, Nabi SAW mempermasalahkan, andaikan di sana ada praktek kesyirikan, maka jangan kau lakukan nazar seperti ini. Kenapa? Tasyabbuh, ada bentuk meniru, unsur meniru dengan kegiatan yang kau lakukan atau kegiatan yang dilakukan oleh orang musyrik di masa silam, di mana mereka menyembelih di tempat itu, mereka turut memuliakan tempat itu dengan menyembelih dan seterusnya. Adanya tasyabbuh ini sudah menunjukkan bahwasanya tindakan itu dilarang. Tayyib. Kita ziarah kubur itu disyariatkan, tapi jangan meniru praktek ziarah kubur yang dilakukan oleh orang yang punya keyakinan animisme, dinamisme dan seterusnya. Seharusnya kita menggunakan ziarah kubur dengan kondisi yang berbeda, misalnya dari sisi waktu, dari sisi apalagi terutama keyakinan ya, agar tidak ada keserupaan. Kenapa mereka nyadran? Karena mereka itu menempatkan kegiatan ini di bulan yang mereka yakini arwah itu balik, yaitu bulan Sya'ban, yang disebut dengan bulan ruah. Sehingga saat mereka ke makam itu ditempatkan di bulan ini. Itulah yang kemudian mungkin perlu dikritisi ya. Kenapa harus di bulan Sya'ban? Anda bisa ziarah kubur di bulan Ramadan, Anda bisa ziarah kubur di bulan Syawal, Anda bisa ziarah kubur di bulan Dzulqa'dah. Tapi di bulan-bulan yang lain nggak ada agenda yang sama. Kenapa harus di bulan Sya'ban? Nah, sehingga mungkin kalau kita lestarikan ini dengan islamisasi budaya, maka barangkali kita ubah, jangan sampai ada unsur kemiripan dengan budaya animisme di masa silam. Tidak ada unsur kemiripan gimana Pak? Mungkin kita ajarkan kepada masyarakat, kita edukasi masyarakat, silahkan ziarah kubur, tapi jangan ada keyakinan tentang arwah. Maksudnya jangan ada keyakinan bahwasanya arwah itu kembali lagi ke muka bumi, kembali lagi ke dunia, jangan. Tapi kamu ziarah kubur dengan keyakinan sebagaimana yang diajarkan dalam Islam, yaitu tujuannya adalah untuk mendoakan jenazah, dan itu bisa dilakukan di waktu kapanpun. Maka orang akan ngirim doa bisa di bulan Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, atau di bulan-bulan yang lain, terutama Dzulhijjah yang termasuk waktu yang sangat istimewa di 10 hari yang pertama. Karena amalan ketika itu sangat
besar nilainya, maka dia bisa ziarah kubur di bulan Dzulhijjah. Nah, kalau seperti ini kan dompleng keyakinan tadi nggak ada, atau keyakinan ini keikut itu nggak ada. Kita akan bisa pastikan nggak mungkin orang punya keyakinan seperti dulu, karena waktunya sudah beda, dan dari sisi waktu itu sangat menentukan. Wallahu a'lam. Belum lagi untuk acara ya, ada waktu, ada acara. Ziarah kubur idealnya untuk ingat mati, dan ingat mati itu tidak ada praktek kesyirikan, tidak ada praktek makan-makan. Justru yang dilakukan adalah dia menangis, ingat mati, bukan tasyakuran. Maka seharusnya dia datang ke kuburan dalam rangka ingat mati, sebagaimana pesan Nabi SAW, al-ana fazuruha fa innaha tudzakirukumul akhirah. Lakukanlah ziarah kubur karena itu bisa mengingatkan kalian terhadap akhirat. Nyadran atau sadranan, mungkin di tempat sahabat yang domisili di Jawa mungkin ada perbedaan istilah. Kalau di daerah sini ada yang namanya istilah megengan, mungkin itu hampir mirip dengan istilah sadranan, mungkin ya, karena ritualnya ada sedikit berbeda. Mereka hanya datang ke kuburan ya, kemudian melakukan ritual-ritual, kemudian kembali seperti itu. Kalau yang kita saksikan di daerah Jawa Tengah sana, itu mereka membawa makanan ya, kemudian harus melakukan kajian, berdoa dan lain sebagainya di sana. Mungkin agak sedikit berbeda. Nah, haruskah tradisi atau keyakinan seperti ini tetap kita pertahankan untuk kita lakukan hampir setiap tahun menjelang bulan Ramadan, ataukah kita tinggalkan? Karena ini adalah peninggalan daripada keyakinan-keyakinan animisme terdahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.